Masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang utang pemerintah pusat senilai 9.138 triliun rupiah masih di level batas aman. Purbaya meminta agar nilai utang tidak semata-mata dilihat dari nilai absolut nominalnya saja, tetapi dilihat dari perbandingannya dengan rasio terhadap PDB. Purbaya pun membandingkan rasio utang Indonesia yang jauh lebih rendah dibanding negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang. Menurut Purbaya, utang tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif pada perekonomian karena jika dilihat dari standar internasional, Purbaya menilai utang Indonesia masih cukup prudent atau aman dengan kehati-hatian. Acuan utang bahaya besar apa enggak itu bukan dilihat dari nominalnya aja, tapi diperbandingkan dengan size of the economy-nya. Ini kan 900 triliun terus sekarang masih di bawah 39% dari PDB kan. Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Anda bayangkan kalau saya seorang yang punya uang penghasilan 1 bulan 1 juta dibandingkan Pak Sekjen yang punya penghasilan 100 juta. Utang saya 1 juta itu sama dengan pendapatan saya sebulan. Tapi untuk dia 1 juta itu cuma 1/100 dari pendapatannya. Dia aman, bayarnya gampang. Saya nggak bisa bayar mungkin atau susah membayar utangnya. Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal aja, tapi dibanding dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40. Maastricht Treaty kan 60%. Berdasarkan data Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah terus naik sejak 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, utang pemerintah berada di 6.079 triliun rupiah. Di 2021, 6.913 triliun rupiah. Lalu di tahun 2024 tercatat 8.813 triliun rupiah. Dan di tahun 2025 tercatat 9.138,05 triliun rupiah. Dengan demikian, dalam 5 tahun terakhir, posisi utang meningkat lebih dari 3.000 triliun rupiah. Sekali lagi kami tekankan, Saudara, utang pemerintah per Juni 2025 sudah menembus 9.138,05 triliun rupiah. Nilai ini 39,86% dari PDB. Sebagai catatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan utang aman adalah 60% terhadap PDB. Rasio utang pemerintah pusat tembus 9.138,05 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang angka ini masih dalam batas aman karena masih di bawah 60% dari PDB. Benarkah demikian? Kemudian apa solusinya agar belanja pemerintah tidak terus membengkak? Kita tanyakan kepada Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rahma Gahmi. Selamat pagi, Prof. Rahma. Selamat pagi, Mas. Ya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Prof. Ya. Kemudian kita bicara nih soal utang Indonesia nih, Prof. Yang undang-undang kan bilang bahwa batas amannya adalah 60%. Tapi ini kan ada level waspadanya gitu. Apakah 40% ini yang 9.138 triliun ini di titik psikologis lampu kuning utang kita? Ya, begini Mas, terima kasih. Sebenarnya batas utang kita itu kalau mau membandingkan dengan negara-negara lain seperti Filipina, termasuk juga India yang cukup besar dari PDB-nya gitu ya sampai 80% gitu. Memang kalau melihat dari tetangga negara-negara tersebut, memang Pak Purbaya itu meyakini masih aman gitu ya. Tapi kan kita harus melihat Mas, bahwa batas aman menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu memang batas rasio utang terhadap PDB 60% gitu ya. Nah, memang kita itu masih berada pada posisi 39%, sekian gitu ya. Nah, memang titik psikologis dari lampu kuning itu memang banyak yang menganggap bahwa 40% itu sebagai level waspada atau titik psikologis di mana utang mulai perlu dikelola lebih hati-hati. Nah, memang kita ini
tentunya jangan terlampau yakin bahwa utang kita masih berada batas level aman gitu. Kalau mau membandingkan dengan negara-negara lain, terutama Filipina, Malaysia, India dan sebagainya, Thailand dan sebagainya gitu ya. Itu kan mempunyai postur APBN yang berbeda dengan kita gitu ya. Kalau kita itu kan kita tahu Mas, per 31 Agustus kemarin dari APBN yang total 2.800 sekian, kita itu baru terrealisasi 1,6 triliun, 1.600 triliun gitu. Jadi intinya ini perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian gitu Mas. Karena memang kita tidak mudah ya untuk bagaimana kita melihat bahwa secara rasio saat ini per Juni tahun 2025 ini rasio utang Indonesia terhadap PDB memang betul baru 39,86%, tapi itu adalah mendekati titik waspada. Nah, masalahnya begini, kalau kita lihat pencapaian dari APBN itu, kalau semua normal ekonomi itu dan juga semua berjalan, sektor real berjalan, sehingga nanti pendapatan dari korporat itu juga memadai, bertambah gitu ya, sehingga dia juga bisa membayar pajak dengan baik, sehingga nanti rasio pajak yang sudah dialokasikan untuk APBN kita itu akan tercapai, ya itu tidak apa-apa gitu. Tapi ini kan masalahnya sekarang kita dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena sektor real tidak jalan. Kenapa saya mengatakan sektor real itu tidak jalan? Karena undisbursed loan yang ada di perbankan itu 2.395 triliun sekian. Artinya itu sudah sektor real kita itu mandek. Dan apalagi sekarang memang kita ketahui bahwa sektor manufaktur itu memang sudah kolaps gitu ya, sehingga disinilah yang menyebabkan pendapatan korporat itu menurun, sehingga ini berpengaruh pada rasio pendapatan pajak kita, tax rasio kita tidak akan tercapai gitu Mas. Nah memang ya Ya, walaupun Jadi masih di kalau bawah 40%, tapi kita harus waspada karena kondisinya lagi beda gitu ya. Kita lagi beda Mas, karena kenapa ya level kelas menengah sekarang kan sudah memang pada titik kulminasi nol gitu ya, ya. karena sudah tidak mempunyai tabungan dan dia juga sudah memakan utang gitu ya dengan pinjaman gitu. Nah Oke. ini yang harus diwaspadai, padahal negara kita ini adalah yang paling terbesar itu kan level menengah, Ya. menengah ke bawah gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai, sehingga rasio kalau misalnya nanti rasio utang kita melebihi 40%, bagaimana? Memang kita pernah kan Mas, historisnya Indonesia itu pernah memiliki rasio utang yang lebih dari 40%. yang dari 40% masa lalu, terutama pada saat kita mengalami krisis moneter tahun 97-98 gitu ya. Ya memang kalau kita lihat dari rasio utang saat ini, kalau pemerintah mengatakan masih aman-aman saja, ya nggak masalah, tapi harus hati-hati, jangan terlalu percaya diri dengan rasio utang yang ada, karena memang ekonomi kita ini sekarang lagi belum baik, karena Bank Dunia pun sekarang sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 itu tentunya tidak akan sampai 5 Mas Oke. gitu loh. Jadi Ya, jangan itu. terlalu pede dengan masih di bawah 40%, tapi kita Iya. harus waspada dengan kondisi Waspada. sekarang. Tapi kemudian Betul. bagaimana dampaknya bagi utang negara nih Prof? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Ya. Masih di Kompas Bisnis dan masih bergabung bersama kami melalui sambungan daring Prof. Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Ekonomi, maksudnya Guru Besar Ekonomi Universitas Erlangga. Prof. Gafma, kita lanjutkan kembali. Ini kan utang kita yang mendekati 40% dari PDB ini sekarang lagi nggak baik-baik aja. Jangan terlalu yakin gitu ya, karena ketidakpastian global lagi tinggi. Trump kembali perang sama Xi Jinping, kemudian dolar bisa naik, rupiah lemah. Ini resikonya bagi utang negara seperti apa, Prof? Gini, ketidakpastian global itu tentunya kan akan juga berdampak pada risiko utang, Mas. Karena jika dolar menguat, rupiah melemah, itu nanti beban utang luar negeri kita terutama dalam bentuk falas itu Indonesia akan meningkat dalam hitungan rupiah gitu kan. Risikonya apa? Utang dalam falas itu akan jadi lebih mahal jika
rupiah melemah gitu ya. Nah, pemerintah mungkin perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang jadinya kan. Sehingga kalau sudah pendapatan APBN kita itu hanya dialokasikan untuk pembayaran utang kan berarti kan tidak bisa membangun, Mas. Hmm, Jadi itu risikonya. Nah, oke. yang kedua, skenario global itu terutama adalah apa? Kita kan belum tahu ya ketegangan geopolitik ini seperti potensi perang dagang antara Trump dengan si Jinping gitu ya. Dan itu kan bisa meningkatkan volatilitas mata uang global juga, Mas. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi jangan terlalu kepedean bahwa ini masih ada di bawah rasio Hmm, PDB yang sudah di bawah 40% dari rasio PDB gitu. Nggak hmm, seperti itu. Kenapa? Karena juga saya lihat ini sekarang kan masa-masa memang orang dalam kondisi tidak punya pekerjaan, ya, ya. Nah, karena orang tidak punya pekerjaan ini berisiko dan rentan sekali untuk terjadi social unrest gitu kan. Nah, kalau misalnya kestabilan politik tidak terjamin, terjadi social unrest dan sebagainya, karena saya lihat Indonesia ini terlalu kental, terlalu politik ini jadi panglima gitu dibandingkan dengan pembangunannya. Ini sangat berbahaya oke, sekali. oke, Nah, ini perlu baik. hati-hati juga. Jadi kenapa? Karena ini Hmm, akan semuanya akan mengarah kepada oke, yang menjadi suatu apa istilahnya semakin dalam oke. keadaan yang akan kita Ya. hadapi nanti. Oke, lagi-lagi nih ya Prof ya, keadaan sekarang harus Ya, diwaspadai, jangan mentang-mentang masih lampu kuning, masih di ya, bawah 60% terus kita santai-santai saja. Harus ada kebijakan fiskal yang tepat juga dari pemerintah tepat. untuk Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan utang ini secara baik dan juga efektif. baik. Terima kasih Ya, Prof. Rahma Gafmi, Guru Besar Ekonomi Universitas Erlangga sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Prof. terima kasih Mas. Selamat pagi.